Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru jima'ul ismi. Al-khamru, khamr itu jima'ul ismi, kumpulan dari perbuatan keji. Mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru, khamr itu jima'ul ismi, adalah kumpulan dari perbuatan keji. Bapak-bapak hadirin dan saudara, masih bab tentang man'u syurbil khamri, larangan minum khamr. Khamr dan sejenisnya ya. Tentu kalau zaman dulu namanya tua ya. Kemudian kasih nama juga ya minuman keras atau anggur atau bir ya, atau sejenisnya. Jadi ada yang masih asli dari minuman itu, ada yang kemudian sudah diproses ya. Ada yang kurang puas sampai disebutnya oplosan. Gak tahu kalau oplosan dicampur apa itu, Bertos apa minyak tanah apa nggak ngerti itu ya. Katanya lem aibon sama napasin campur lem aibon, ya udah teler. Orang jangankan campur lem aibon, napasin 3 aja ngap-ngap ya. Nah, itu macam-macam. Lalu sesuai dengan perkembangan zaman ya, ada yang kemudian berproses menjadi narkotika ya. Ya. Sebutannya narkoba ya, narkotika dan obat-obat terlarang ya. Ya, ini narkoba yang benar ya. Kalau narkobanya emak-emak lain, narkobanya anak Betawi juga beda ya. Narikin kontrakan baba, nah, itu narkoba juga. Ya, yang pada punya kontrakan ya. Jadi kata Rasulullah, khamr itu jima'ul ismi, kumpulan dari perbuatan keji, perbuatan dosa. Di keterangan lain bahwa khamr itu adalah ra'su kulli khati'ah ya. Penyebab dari berbagai macam dosa itu berangkat dari khamr, minuman keras dan sejenisnya. Lihat di tengahnya garis lurus dari pinggir. Wa qala alaihi salatu wassalamu al-khamru jima'ul ismi. Khamr itu kumpulan dari perbuatan dosa. Kama qala Utsman bin Affan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ijtanibul khamra, jauhi oleh kalian khamr. Fa innahu, karena sesungguhnya kana, pernah terjadi, mimman, kepada orang qablakum, sebelum kalian, yaitu sebelum Islam, rajulun, seorang laki-laki, yata'abbadu, yang dia itu ahli ibadah, wa ya'tazilun nasa, dan dia menyendiri dari keramaian orang. Falaqiyathu imra'atun baghiyun, lalu dia bertemu dengan seorang perempuan yang nakal ya. Baghiyun aizaniyatun,
yaitu perempuan yang tukang berbuat zina. Fa arsalat, maka mengutus itu perempuan tukang zina jariyataha, pembantunya, ilaihi, kepada rajulun yata'abbad, orang laki-laki yang biasa ibadah, dirayu itu. Ya, jamaah at-taqwa apa bukan, nggak tahu dah tuh ya. Didatangi, faqalat, kemudian itu jariyah atau pembantunya berkata, ana nad'uka, aku memanggilmu wahai abang, ya, li syahadatin, untuk menjadi persaksian, ya, untuk jadi saksi, karena bapak ini orang adil, ahli ibadah, maka saya minta bapak datang ke rumah majikan saya untuk menjadi saksi. Falamma dakhala, maka ketika telah masuk itu anak muda ahli ibadah, min babin, dari rumah itu perempuan baghiyun, perempuan yang zaniyah, ughliqatil babu, dikunci pintunya, hatta afdha ila tilkal mar'ati, ya, sehingga ya dia berhadapan sampai kepada itu perempuan. Wa indaha, dan di hadapan perempuan itu, ghulamun wa qadhun min khamrin, di hadapan perempuan itu ada anak kecil sama sebotol khamr, ya, sebotol minuman. Faqalat, maka berkata itu perempuan, wallahi, demi Allah, ma da'autuka, aku tidak mengundangmu li syahadatin, untuk menjadi saksi pada saya punya masalah. Wa inna ma da'autuka, akan tetapi aku mengundangmu li taqa'a alayya, supaya kamu ngerjain saya. Paham maksudnya? Maksudnya supaya kamu mengerjain saya, paham? Ya, supaya kamu memberikan kepuasan kepada saya. Au taqtula hadzal ghulama, atau pilih kamu membunuh ini anak laki-laki. Au tashraba hadzal khamra, atau kamu milih minum ini khamr. Ya. Fakhtara syurbal khamri ala zina wal qatli, maka sang pemuda itu memilih minum khamr daripada berbuat zina atau membunuh anak kecil. Li'anna kullan minhuma a'dhamu wizran, li'anna, karena bahwasanya kullan, tiap-tiap sesuatu, minhuma, dari keduanya, zina dan membunuh, a'dhamu, lebih besar, wizran, sanksi dosanya, min syurbil khamri, daripada minum khamr. Falamma syarabaha, maka ketika anak muda itu minum khamr, waqi'aha wa qatalal ghulama, ketika sudah minum khamr, dia mabok, maka dia berbuat zina kepada itu perempuan, dan dia membunuh anak kecil laki-laki tadi. Masya Allah. Iya, jadi lengkap ya. Orang belum pernah minum, ya, diajak minum, ya sudah langsung teler. Jadi itu anak laki-laki dijebak, ya, ketika sudah sampai di rumah tuh perempuan, suruh milih, ya, yang paling enak ya tidur sama saya, ya. Kalau nggak mau bunuh tuh anak kecil, kalau nggak mau ya minum ini, ya, air minum sebotol itu. Nah, dia berpikir yang paling ringan adalah minum, dosanya lebih kecil. Dia minum itu. Begitu diminum, mabok. Sesudah mabok, hubungan sebadan dengan itu perempuan. Begitu sadar, dia tahu bahwa perbuatan zinanya ada yang ngelihat, yaitu anak kecil. Karena ketakutan nanti diberitakan kepada orang lain, maka anak kecil itu akhirnya dibunuh. Lengkap sudah. Nah, itulah akibat dari mabok. Ya. Jadi benar apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa khamr itu jima'ul ismi,
kumpulan dari segala macam perbuatan keji. Karena memang orang kalau sudah mabok itu lupa diri. Kita ini kan ibarat listrik, voltasenya misalnya 110 ya. Voltase wattnya 110, tiba-tiba dicolokin kepada voltase yang wattnya 220. Gimana kira-kira tuh? Yang apa, konslet konslet apa, kaget ya, panas tinggi. Nah, listrik aja bisa mati ya karena pindah voltase, apalagi saraf otak manusia ya. Saraf kita, otak kita ya, biasanya dikasih minum air putih, air bening, teh, paling banter kopi juga jarang ya. Paling ntar habis ngaji kali ada yang bikinin. Biasanya sholat yang rajin ya. Ya. Nah, ini dikasih minuman ya langsung peng gitu kan. Akhirnya hilang kesadaran, hilang rasa takut, hilang keseimbangan. Nah, itulah akibat dari minum minuman khamar ya, dan sejenisnya ya. Ya, diantaranya adalah sabu-sabu, putau, apalagi morfin, ganja, itu yang dari tanaman ya. Sabu-sabu, putau, pil nipam, apalagi ada tuh ya, sinte yang belakangan ram itu sinte ya, macam-macam. Dan nanti akan muncul lagi nama-nama lain ya, Inex ya, apalagi ada tuh ya, dan sejenisnya. Nah, itu semua harus kita hindari karena itu tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Karena itu kemudian Allah memberikan larangan. Maka agama itu aturan ya. Jadi misalnya ini meja ya, ada batasan. Ini batasan, ini meja. Nah, agama itu batasan, nih, aturan. Karena itu aktivitas kita ya di dalam aturan ini, ya di dalam meja ini. Kalau aktivitasnya keluar dari aturan, jatuh. Ya, aktivitas kita keluar dari aturan agama, maka jatuh pada hukum ketentuan Allah, yaitu ada sanksi dosa. Nah, maka hidup harus ngikutin aturan, jangan ya menentang aturan. Hidup harus mengikuti arus, jangan melawan arus. Di jalanan aja kalau kita mengikuti arus ya selamat. Itu juga kadang-kadang kita bisa celaka ya. Di jalanan ya celakanya kalau nggak nabrak ya ditabrak gitu. Apalagi ngelawan arus, itu lebih banyak ya, celakanya. Nah, itulah agama. Maka agama ad-din ya, ad-din, aturan ya. Kalau bahasa Sanskritnya ugama ya, u dan gama. Nah, agama memberikan aturan kepada kita, maka apa yang diperintah oleh agama pasti ada maslahat di dalamnya, dan apa yang dilarang oleh agama kalau dilanggar pasti akan ada mafsadat, akan ada kerusakannya. Baik, kita lanjut hadis yang kedua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri mal'unun, syaribul khamri mal'unun. Orang yang minum khamr mal'unun, mendapatkan kemurkaan Allah ya. Laknat ya. Mal'un laknat. Laknat itu artinya bahwa dia tidak memperoleh keberkahan Allah ya. Ya.
dilaknat oleh Allah berarti tidak memperoleh keberkahan dari Allah. Macam kita ngaji, karena kita ngaji memperoleh keberkahan, ya. Ya, dapat pahala, dapat ilmu, dapat air minum, ya, dapat kue, nah itu namanya berkah. Ya. Kalau nggak ngaji, ya nggak dapat apa-apa. Ya. Boro-boro urusan duniawinya, ya, urusan akhiratnya, duniawinya aja nggak dapat. Kan kita ngaji kan ada tahu goreng, ada pisang goreng, ada apa lagi itu, ya. Masya Allah. Nah begitu pula ketika kita meninggalkan minuman keras dan sejenisnya, maka berarti kita akan memperoleh keberkahan Allah. Maka manakala kita minum khamr, berarti hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha haramun fi kulli dinin, ya, itu di tengahnya dan terus saja. Karena bahwasanya khamr itu diharamkan pada setiap agama, ya. Agama manapun mengharamkan khamr. Bahkan ada seorang sahabat Rasul yang beliau itu mantan orang Yahudi, ya, tadinya orang Yahudi lalu masuk Islam. Dia mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat larangan tentang minum khamr itu tertuang sampai 15 kali. Salah satu di antaranya bahwa orang yang minum khamr itu jauh dari rahmat Allah. Nah itu makna mal'un, ya, mal'un itu laknat, laknat terkutuk. Ya, terkutuk itu berarti tidak mendapati keberkahan. Li'annaha haramun fi kulli dinin, karena khamr itu diharamkan pada setiap agama. Fa in hafidhal aqla minal mubiqati, maka apabila orang itu mampu memelihara akal, minal mubiqati, dari hal-hal yang dilarang, huwallazi ittafaqa ahlal milali ala wujubi hifdhihi, maka itulah orang yang sesuai dengan ahlul milal, sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Jadi kalau orang itu menghindari khamr, minuman keras, maka dia berarti ittifaq li ahlil milal, ya. Jadi sesuai dengan orang-orang yang membawa milah, tuntunan ajaran agama. Tapi kalau orang itu minum minuman keras, berarti dia tidak mengikuti aturan agama-agama yang ada, karena semua agama melarang minuman keras. Dan orang yang menghindari minuman keras berarti dia telah hifdzul aqli, dia sudah memelihara, dia punya akal. Karena dalam hidup ini kan harus ada beberapa yang harus kita pelihara, ya. Pertama, hifdzuddin, kita hidup harus memelihara agama. Kenapa kita harus memelihara agama? Karena agama itu yang bakal menyelamatkan kita. Doa kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina. Ya Allah, baguskanlah aku punya agama, karena agama itu tempat di mana aku bisa memperoleh perlindungan dari setiap urusan. Ya, kan sering dengar ya doa, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismutu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin, innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hafal nggak, Cok? Ya. Hafal nggak Pak Ucok? Hafal Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yang hafal
Pak Ustadz. Jawabannya kudu pas. Pada hafal enggak? Hafal Pak Ustadz. Alhamdulillah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'ashuna ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, baguskanlah aku punya agama, karena agama itu adalah sebagai tempat perlindungan dari setiap saya punya urusan. Ya Allah, baguskanlah duniaku, karena duniaku itu tempat hidup sementara. Ya Allah, baguskanlah akhiratku, karena akhirat itu tempat nanti aku akan kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup ini waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini bertambah tiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematianku adalah tempat istirahatnya dari berbuat keburukan. Tuh, doa itu dibaca itu. Ada fotokopinya kalau nggak salah udah dibagi. Ada disimpan sih, belum dihafal udah disimpan. Jadi hifdzuddin, kita wajib melihara agama. Kemudian apalagi hifdzul akal, ya. Akal kita harus kita pelihara, jangan sampai akal kita rusak, ya. Rusak akal itu bagaimana? Dibawa oleh syahwat hawa nafsu, kemudian diajak jalan-jalan sama setan, lalu dirusak oleh sebab diantaranya minuman keras. Nah, itu merusak akal itu. Terus apalagi yang harus dijaga? Hifdzul mal. Kita punya harta wajib kita jaga, ya. Kita punya harta lalu ada perampok, ya, misalnya ngerampok harta kita belain harta dan keluarga, ya, sampai kemudian kematian kita mati syahid gitu. Ya, mati syahid. Ya, hifdzul mal, harta harus kita jaga, jangan sampai jatuh pada hal-hal yang tidak baik. Lalu apalagi yang harus dijaga, yaitu adalah hifdzun nasl, ya. Keturunan kita harus kita jaga, ya. Ya, keturunan kita harus kita jaga, kita rawat supaya keturunan kita itu tidak berbelok. Kita sebagai orang tua sudah bisa ibadah, maka anak-anak kita juga harus bisa ibadah. Jangan sampai sepeninggal kita anak-anak kita nggak ngerti sholat, nggak ngerti ibadah, nggak ngerti berbuat baik, rugi kita. Nah, itu harus dijaga. Apa pesan Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi biar kata udah dewasa, udah tua, kalau masih serumah kelihatan belum sholat, ya kita ngomong, sholat, udah jam berapa ini? Itu nggak apa-apa gitu. Misalnya anak kita perempuan ikut suaminya, ya tanggungan suaminya. Tapi kita lihat suaminya tukang sholat apa enggak, ya. Kalau enggak tukang sholat, ya kita telepon tuh, gimana tuh udah pada sholat belum? Gitu, ya. Ya, apalagi anak kita yang laki-laki punya tanggung jawab ngurusin istrinya, itu kudu diingetin, ya.
Karena sholat penting itu, hifdzuddin, ya, kemudian hifdzun nasal. Ya. Jadi salah satu yang harus dijaga adalah akal kita, karena akal ini ketika ada pada posisi yang baik, maka bisa berpikir untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau akal kita udah rusak, pikirannya jadi rusak. Nah itu. Jadi syaribul khamri mal'unun, orang yang mabok itu mendapatkan kemurkaan Allah. Artinya apa? Ba'idun min rahmatillah, ya. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari keberkahan Allah, dicabut keberkahannya. Maka lihat orang kalau tukang mabok, ya, sampai kehidupan ekonominya, kehidupan rumah tangganya pasti berantakan, ya. Berantakan rata-rata. Apalagi emang udah dasarnya miskin, senangnya mabok, ya, kerja nggak mau, masya Allah. Tiap hari itu di dalam rumah binatang dulu yang keluar. Iya. Binatang keluar, piring pada terbang, gelas pada terbang, masya Allah. Itu gara-gara minuman keras, masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis yang ketiga, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri ka'abidil wasni wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza. Syaribul khamri, pemabok, peminum khamr, ka'abidil wasni, sama seperti penyembah berhala. Wa syaribul khamri, dan peminum khamr itu ka'abidil lata wal uzza, seperti orang yang menyembah Lata dan Uzza. Insyaallah. Jadi ini statement dari Rasulullah SAW. Orang yang minum khamr artinya berulang-ulang dia, ya, sering minum khamr, ya. Istilah kasarnya tukang mabok. Orang tukang mabok itu sama dengan penyembah berhala. Berarti kalau mati bagaimana itu kira-kira itu? Iya, mati dalam keadaan menyembah berhala. Kira-kira disolatin apa enggak? Ini kan sampai ke sana. Ya, keluarganya mah manggil kita, suruh mandiin, suruh kafanin, suruh sholatin, suruh kuburin yang benar, suruh doain 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya, ya. Tapi ternyata bahwa syaribul khamri ka'abidil wasni, ya, identik dengan orang menyembah berhala. Bahkan zaman jahiliyah itu ada penyembah patung Lata dan Uzza. Ai inistahalla dzalika, yaitu halal bagi orang itu dijuluki sebagai penyembah berhala. Au huwa zajrun wa tanfirun, ya. Atau itu adalah zajrun wa tanfirun, sesuatu yang tidak baik lah, yang tidak bagus, karena berarti sudah sampai kepada keluar dari ajaran agama Islam. Ini hadis riwayat Al-Haris bin Abi Usamah an Ibni Amr bin As. Al-Lata sanamun saqifun wal Uzza hiya syajaratun lughsanun wa huma a'dhamu asnamil kuffar. Lata adalah patung Saqif, ya. Patung patung terkuat atau pimpinannya patung, pimpinannya Tuhan itu Lata. Wal Uzza hiya syajaratun lughsan atau laghsanun.
Kalau Uzza bentuknya dari pepohonan yang dikeringkan lalu kemudian dipahat jadi patung. Kalau Sonam, kalau Lata terbuat dari batu. Jadi patungnya ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Dan dua patung ini adalah a'dhamu asnamil kuffar, adalah terbesar daripada patung-patung orang-orang kafir musyrik yang ada di kota Mekah. Dan patung-patung itu diletakkan di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi kota Mekah sebelum Fathu Mekah, sebelum dikuasai kembali oleh Rasulullah dan umat Islam, maka Mekah dan Ka'bah itu isinya adalah patung-patung berhala, karena disebutnya adalah musyrik, ya, orang musyrik Mekah itu, ya, jadi mereka menyembah patung berhala. Tetapi ketika Rasulullah sudah membangun kota Madinah, sudah kuat Islam, kekuatan Islam sudah luar biasa, maka tahun ke-10 Hijriah atau tahun ke-9 menjelang tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah kembali merebut kota Mekah yang disebutnya Fathu Makkah. Nah, itu ada di tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, dan terbukanya kota Mekah, maka ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk pada ajaran agama Islam. Maka fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kamu dengan memuji kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah padanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu tawwaban, zat yang maha menerima taubat. Jadi enak kalau baca Quran tahu artinya, jadi makin khusyuk kita. Nah, ketika Fathu Makkah, Rasulullah kemudian membersihkan patung-patung, lalu Rasulullah mengatakan la hijrata ba'da Fathi Makkah. Sesudah Fathu Mekah, sesudah dikuasainya kota Mekah, maka tidak ada lagi hijrah. Dan ternyata itulah akhir dari perjuangan Rasulullah. Karena ketika sudah dikuasai kota Mekah, kemudian Rasulullah melaksanakan ibadah haji, itulah haji Rasulullah yang disebutnya haji wada. Haji pertama dan terakhir itu haji wada. Haji pertama yang sesungguhnya itu gagal, ya. Rasulullah mau berangkat haji, sudah siap berangkat, tapi dihalang-halangi oleh orang kafir Mekah, akhirnya nggak jadi berangkat gitu. Nah, yang keduanya adalah yaitu sesudah Fathu Mekah yang disebutnya haji wada. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, orang-orang yang minum khamr itu selain dilaknat oleh Allah, mereka juga diidentikan dengan penyembah patung berhala. Sungguh sangat mengenaskan bagi seorang muslim, dia sudah berakidah Islam, berkeyakinan Islam, tapi kemudian masih bolak-balik, ya, megang botol, ya. Lagunya apa? Tutupen botolmu, terusannya bagaimana? Tutupen botolmu, terus suruh nutup botolnya, tapi iya nyanyinya sambil mabok lah, bagaimana coba? Masya Allah. Nah, maka ya kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, menantu, cucu-cucu kita dapat terhindar dari perilaku perbuatan minum-minuman khamr. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca. Alhamdulillah ghafuri lil abdi